steril. Ya. Yang steril itu apa? Misal jarum suntik, tapi jarum suntik bukan dengan plastiknya kalian masukin sini. Infus pun bukan dengan plastiknya kalian masukin sini. Ya. Jadi kalau ini alat-alat ini diletakin aja di baki. Ya. Karena ini prinsipnya steril, hands kun steril. Biasanya kondisi ya sini boleh. Kondisi ibu postpartum itu tidak selalu berpanjang kan dia harus hamilnya. Ya, ibu boleh saya lihat gelangnya. Nah, salah satu untuk melihat memvalidasi itu lihat dari bisa TTV. Ya Allah, ini nggak dipasang. Samping barunya apa? Kalau pasiennya kan bisa ngangkat tangan sendiri, kita kan kalau ini ngangkatin ya. Kalau pasien biasa ya. Gua angkat tangannya sendiri. Jadi kalau nanti ujian UT, jangan tulis melakukan tanda-tanda vital. Meriksa mata pasien, ngomong anggap ini pasien, ibu sebentar saya periksa tanda-tanda vitalnya ya. Kalian sambil jalan sambil gerak nih, ya. Gunakan stetoskopnya. Siapa yang biasa menggunakan ini duluan? Tidak ada. Kalau saya nggak kedengeran loh. Ya. Jadi di dalam, iya. Soalnya laki-laki kan nggak pakai jilbab. Capek. Ya, ini kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Oke. Ini letakkan di sini. Siapa yang belum bisa melakukan tanda-tanda vital? Yoga. Siapa yang belum bisa? Udah bisa semua? Sudah. Udah bisa konvensi semua? Sudah. Ini sampai rumah sakit, Kak, saya nggak bisa Kak, maluin. Ya, oke. Silakan diukur, terus kemudian dicatat. Ibu tensinya normal ya, 120/70. Nadi boleh, kalau mau respirasi boleh, ya. Kalau nadi kan nggak mungkin bisa dibuat-buat. Nah, respirasi yang bisa dibuat-buat, ya. Jadi ketika sambil ngukur respirasi, nggak apa-apa, tangannya juga masih di sini. Walaupun kita udah tahu nih, oh nadinya tadi 80 atau 82 tuh, gitu kan. Ini nggak usah dilepas dulu, sambil kita ngecek respirasinya, gitu kan. Karena kadang respirasi bisa dibuat. Oke, kalau pasien yang nggak sadar, kadang-kadang ada pasien yang membuat biar saya sesak. Kenapa dilihat? Kita lihat benjolan. Selain itu, selain ada benjolan, bisa juga kita lihat si ibunya ini udah mandi atau belum. Rambutnya lepek, Berminyak, combenya penuh, doanya. ya Allah. Ibu, misalnya kalian catat, yang laki-laki. Ya, jadi kalian tuh, ibu kalau misalnya ketemu tuh, ibu mandinya kapan terakhir kali? 3 hari yang lalu. Sebelum melahirkan sus, sudah seharian. Bu, ini kan sudah boleh jalan nih, misalnya pasien pos IC sudah boleh jalan. Ibu sudah boleh ke kamar mandi kalau ibu mau mandi. Ini pun di bagian balutannya kan dipasang balutan yang anti air, ya gitu kan. Ibu jadi sudah boleh mandi kalau ke kamar mandi. Bawa aja kalau ibu tidak kuat berdiri. Ya, jadi yang pasien yang seruangan ini kalau misalnya ada 6 pasien kagak baunya juga nggak asem-asem banget gitu kan ya. Apalagi kalau udah pasien kelas 3 gitu kan, kadang nggak pakai AC, cuma pakai kipas angin. Mending kipas anginnya hidup, kipas angin jaga hidup kan ya. Mending jendelanya langsung keluar, jendelanya juga ketutup ya. Jadi ya itu kalau tadi misalnya rambut pasiennya kotor ya, tuh kita cek bagian kulit kepala pasien. Lalu dari kulit kepala kita lanjut ke muka. Kita lihat, kenapa lihat di muka? Bu, kita lihat mukanya pucat atau Tidak. Kalau pasiennya pucat, takutnya dikhawatirkan adalah kurang darah. Nah, kalau si pasiennya pucat, bibirnya pucat, kita lihat konjungtivanya nih, anemis. Kita lihat konjungtivanya bagian ininya anemis. Nah, itu kita nanti kita bisa buat catatan, jangan-jangan si pasien ini anemia, konjungtivanya anemis, muka pucat. Nah, siapa tahu nanti dari saran dokter itu dilakukan pemeriksaan lab. Ya,
Ya dari buka, kemudian ibu lihat ke atas, lihat konjungtivanya, lihat skleranya, ikterik atau tidak, konjungtivanya anemis atau Tidak. ya. Kemudian kita lanjut ke lubang hidung dan lubang mulut. Kita gunakan pen light. Kalau ada sekat atau itu ya kalau ibu bisa sini ya bisa sendiri. Ya. Ya. Jangan pula bu, tolong kayak kecilan. Ya. Kecuali kalau pasiennya tidak sadar. Kalau pasiennya tidak sadar itu tugas kita untuk membersihkan. Tapi kalau pasien ibu ini mohon maaf lubang hidungnya banyak kotoran, nanti dibersihkan ya bu, sambil ibu mandi boleh. Ibu kan sudah boleh jalan nih, ya sudah 24 jam. Tiroidnya ada, ya, ada benjolan atau Tidak. Kemudian kita lanjut ke bunyi paru. Bunyi paru itu akan mudah lebih dengan udah paling dekat, suaranya paling kedengeran sama saya. Posisi tidur, ibu boleh miring atau kalau posisinya duduk, ibu boleh maju sedikit. Saya dengarkan di bunyi parunya. Kalau di depan itu akan lebih terdengar bunyi jantung dibandingkan bunyi paru. Kalau paru-paru dengan lebih enak dengan di bagian belakang. Ada suara rongki atau tidak, vesikuler atau normal atau tidak. Kalau normal itu bunyinya vesikuler. Ada rongki, ada wheezing. Itu nanti kalian baca di KIP sistem pernapasan gitu ada banyak ya. Kemudian ibu boleh miring. Ini saya dengarkan dulu bunyi parunya di belakang. Kalau ibunya berbaring, kalau ibunya duduk, ibunya maju sedikit. Ya. Kemudian baru kalian lihat dari sini ke payudara. Payudaranya bengkak atau tidak? ASI-nya sudah keluar atau belum? Ya. Ibu sudah menyusui, bayinya sudah disusui. ASI saya nggak keluar, suster. Gitu kan. Tapi terlihat payudaranya bengkak. Ketika dipegang biasanya nyeri. Ya, payudara bengkak itu ASI tidak keluar pasti menyebabkan payudara ibu Nyeri. Oke, ibu nanti kita lakukan perawatan payudara ya setelah ini karena terlihat payudara ibu bengkak. Ya, dan ASInya belum keluar. Ya, boleh kalau boleh untuk melihat ASInya sudah keluar itu boleh dipencet areolanya. Aerola. Ya. Sini jadi boleh melakukannya tapi menekannya itu bukan dari rasuk putihnya tapi di bawah. Jadi kita pijat dulu bagian payudaranya. Ya. Jadi untuk melihat ASInya memang sudah keluar atau belum. Ya, dari bawah. Seperti ini. Biasanya kalaupun bengkak ini ibunya terasa sakit. Kalau ASInya belum keluar, ternyata tidak bisa keluar, payudara sudah terbengkak. Jadi kita pijat dari bawah, kita lihat oh ibu memang ASInya sudah keluar dikit, tapi payudara ibu bengkak. Nanti kita coba lakukan perawat payudara biar ASInya lebih lancar untuk keluarnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita raba pada bagian aksila. Ya. Ada yang tahu kenapa kita raba pada bagian aksila? Takut ada benjolan. Nah, takut ada benjolan. Salah satu tanda kanker payudara, tumor payudara, benjolan bukan hanya ada di payudara, tapi juga bisa muncul pada bagian Aksila. Ya, pada bagian ketiak. Jadi kanker payudara, tumor payudara, benjolan kadang tidak muncul di bagian sekitar payudara, tapi ada yang muncul di sekitar aksila. Jadi pada ketek bagian kanan dan kiri itu kita adanya benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan ya Bu, normal kondisinya. Kemudian pada abdomen, nah ini saya bedakan dengan pemeriksaan Ibu hamil. Kalau ibu hamil kita lihatnya Leopard. ya 1, 2, 3, 4 4 ya. Ya. Kalau pada ibu hamil kita lihatnya diastasis rectus abdominis. Gimana caranya? Jadi sebenarnya saya bilang tidak mungkin terlihat dengan kasat mata. Iya. Si pasiennya ibu boleh terentang, mohon maaf bantalnya saya ambil ya, diangkat. Kemudian si ibu dagunya ibu taruh dekat ke ini. Jadi ketika dagu menekan ke bawah, ini akan kontraksi. Jadi dia akan seperti ini, tegak. Ya, baru kelihatan benjolan, bukan benjolan, regangan otot perutnya. Nah itu yang kita ukur. Oke. Jangan disuruh nekan dulu kalau ibunya disebutnya dulu, nih kelamaan. Ya, Bu, sebentar ya. Nanti kalau ibu saya suruh tekan dagunya ke daerah dada, ibu
tekan ya Bu. Oke, Bu boleh tekan. Bantalnya diangkat ya, tidak menggunakan bantal. Bantal diangkat, Ibu dagunya letakkan ke arah dada. Kita lihat diastasis atau renggangan pada otot perutnya. Baru itu diukur berapa senti perenggangannya ya. 5 cm, 10 sih nggak mungkin juga sih 5 cm. Biasanya sih paling 3 ya, sekitar 5 sampai 3 peregangan ya. Itu yang diukur peregangan dia. Peregangan yang kelihatan kalau si pasien menekan. Karena ini kan berkontraksi nih, kaki. Ya, tinggal bagian pasti kita lihat ketika ini. Nah, itu kontraksinya dia akan lihat peregangan antara ototnya. Harusnya ototnya seperti ini. Tadi saya bilang ada peregangan di badan bagian perut. Ya. Oke, masih batas normal Ibu 3 cm untuk peregangan pada otot. Ibu nanti terus itu bermasalah nggak? Tidak ada masalah selama itu tidak keluar. Tapi kalaupun Ibu nanti misalnya ada yang misalnya lebar banget ya, apalagi kalau pada bayi yang hamil bayi besar atau bayi kembar, itu peregangan terus bisa kembali nggak seperti semula? Misal peregangan ototnya jadi terlihat misalnya sampai 8 atau seperti ini, kan itu lebar banget tuh, jadi kayak di cekungan gitu kan. Bisa kembali seperti semula? Bisa. Dengan Ibu bisa olahraga, latihan otot perut itu boleh. Kecuali tapi nanti konsulkan dulu ke dokter. Misalnya si ibunya sesar ya, kapan diperbolehkannya untuk olahraga? Ya. Oke. Kemudian tekan kembali. Sudah pada bagian abdomen, kita lihat ke tinggi fundus yang tadi. Setelah dia proses melahirkan, kan rahim kembali kontraksi. Nah, letak rahimnya di mana? Sudah seukuran apa? Ya, biasanya kalau sehari itu biasanya udah 3 jari di bawah pusat. Ya tadi saya bilang itu kayak terasa bulat. Oh, kemudian buat catatan, Ibu rahimnya teraba keras, sudah berkontraksi dengan baik. Ya. Ini untuk rahimnya nanti akan kembali seperti normal sampai waktunya Ibu 6 minggu setelah pasca nifas. Pasca Melengkan. Ya. Kemudian lanjut ke ekstremitas bawah. Ya, ekstremitas bawah itu tuh command sign. Ada yang tahu command sign? Enggak ada yang tahu command sign? Belum. Ya, command sign itu untuk menentukan adanya penyumbatan atau tidak pada pembuluh darah ekstremitas. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi kalau ada penyumbatan pada pembuluh darah itu kan jalan. Pembuluh darah paha ini paling besar. Kalau dia sedikit penyumbatan, apalagi kalau dia jalannya ke otak, jalannya ke jantung. Kalau jalannya ke otak dia stroke, kalau ke jalannya ke jantung dia serangan jantung. Kalau menyumbat di ekstremitas dia Lumpuh. Cara lihatnya, Ibu pertama tadi posisi bantalnya diangkat, kemudian dibuka, ini diangkat nih, kaki Ibu diangkat, kemudian kalian tangan di sini, kalau ini kan, ya. Terus kalian tarik ini ke dalam, enggak ke situ, ini ke dalam, jadi kayak ini telapak kaki ini ke dalam, ditahan, ya ditahan. Kalau di bagian sini teraba sakit, bagian dalam, nah itu adanya yang dilihat itu tanda homosainya positif. Tanda homosainya positif, ada kemungkinan ada penyumbatan pembuluh darah. Tapi untuk balik lagi untuk mendiagnosanya benar ada penyumbatan atau tidak, itu kita konsulkan ke dokter. Ya, kanan dan kiri. Yang kiri, yang sebelah kiri ya Bu. Sakit tidak Bu? Enggak, katanya tinggal terus. Oke, berarti homosainya baik. Homosai itu bisa terjadi di pasien yang baru melahirkan aja apa? Ya. Melahirkan aja. Karena penyumbatan, bisa penyumbatan air ketuban. Karena ketika melahirkan kan semua pembuluh darah terbuka. Bisa air ketuban itu masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, karena kalau kalian tiba-tiba melihat dengan pasien melahirkan tiba-tiba Patella. kita lakukan refleks patella. Ibu bisa duduk di pinggir kasur atau pinggir ranjang, baru kita lakukan refleks patella. Refleks patellanya positif atau negatif. Ada yang belum bisa melakukan refleks patella?
Sudah. Oke. Nah, kalau leves patelanya berlebihan, leves patella itu kan nggak mungkin langsung sampai kena orang yang Dia mukul. ya, gitu kan. Nah, itu juga salah satu tanda penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi leves patelanya normal aja, bukan yang hiper. Ya, kalau dia hiper sampai yang Sampai terlalu nendang. ini, nah itu juga salah satu tanda penyumbatan pada pembuluh darah ekstremitas bawah. Ya, kemudian baru ibu kita lakukan pemeriksaan pada bagian perineum atau vulva. Ibu bersedia, karena ada beberapa pasien yang nggak mau nih, pasien melahirkan normal. Kosos itu saya udah mandi kok, udah saya bersihkan, sudah saya ganti pembalutnya. Tadi juga lokeanya sudah saya bersihkan, saya udah ganti pembalut. Itu kalau pasien yang mau, ya, yang tidak mau. Tapi kalau pasien yang mau berarti kita baru lakukan vulva hygiene. Ini pasiennya laki-laki gimana? Ada ya, kayak P-spot. Ya, Iya. squat. Jadi kalian buka, kalian tegangkan, ibu boleh posisinya kakinya di. Kalau ini kan dia nggak bisa di. Nah, Dorsal Ya. recumbens gitu. ya, jadi ini kalian taruh di squat. Agak nggak senonoh ya pasiennya. Oke. Kemudian sudah itu kalian taruh di squat bawahnya. Kalian bersihkan, pembalutnya kalian ganti, kalian bersihkan, kalian lihat okeannya. Oh, masih bentuk stolsel, masih merah dan masih banyak. Ibu sehari ganti pembalut berapa kali? Saya ganti pembalut 3 kali, 3 sampai 4 kali, khusus darahnya sudah tidak terlalu banyak. Oke, masih normal. Kalau tapi udah 2 jam ganti, setiap jam ganti, nah itu yang dikhawatirkan adanya pendarah. Ya, kemudian kalian bersihkan, kalian itu dengan nggak ada kapas sublimat ya. Ini mah kapas alkohol, kalau kapas sublimat itu lebih gede, ya, dia lebih gede. Jadi kalian bersihkan, ini kan tadi spotnya ya, kalian bersihkan itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah ini bisa digunakan 2 kali, ya, dibalik ya, sebelahnya atas ke bawah, labia mayoranya, baru labia Minora. baru yang terakhir adalah bagian anus. Jadi kalau labia mayora itu bisa menggunakan 1 kapas sublimat kalau tidak kotor banget, ya. Kalau kotor banget ya diganti, ya, dibersihkan sampai bersih. Kemudian boleh disiram lagi dengan air untuk dicebokin. Baru kalian ganti kapasnya. Kapas yang luka jahitan perineum ini kan ada perineum, jahatan yang perineum itu kalian ganti dengan kasa ya, bukan dengan kapas. Kalau dengan kapas nempel semua nanti. Dengan kasa steril udah kalian kasih alkohol, itu kalian tempelin lagi di perineum. Baru kalian pasang pembalut dan pakaian dalam. Tapi kalau si ibunya sudah bisa, si ibunya bisa mandiri, ya itu nggak usah dilakukan. Kalau yang si ibunya misalnya masih posisi biasanya pasien SC 6 jam, kan pasiennya belum boleh tuh berdiri, belum boleh ke kamar mandi. Nah itu yang biasanya harus dilakukan sama perawat. Ya, misalnya 6 jam dia pagi melahirkan tadi pagi, berarti kan 6 jamnya jam 12. Biasanya vulva hygiene itu tiap sore. Jadi yang biasanya kalau ke dinas sore itu bagian dapat vulva hygiene. Ya, kalau dinas sore. Oke, ibu sudah saya bersihkan untuk pada bagian perineumnya. Nanti ibu kalau pembalutnya penuh, itu kapasnya diganti lagi. Karena biasanya nanti pasien dapat kok, dia dapat 1 kotak kapas steril untuk ganti luka pada bagian perineumnya supaya cepat kering. Ya, karena setiap kena air, setiap kena basah itu harus diganti. Ya, kalau kena basah, kena luka, ya udah lukanya basah terus nggak kering-kering. Ya, oke. Kemudian edema bengkak. Ya. Kemudian dicat adanya luka, ini pada lukanya ya, bukan pada lukanya. Dicat itu misalnya ada nanah atau tidak, atau lukanya kering. Kalau tidak ada kulit kering alhamdulillah, tapi kalau ada nanah, misalnya lukanya masih berdarah, masih basah, itu berarti lukanya belum kering. Kemudian tanda di D-nya, terus appropriately itu adanya perubahan bentuk atau tidak. Jangan perineumnya bukan lagi bulat gitu ya, gitu kan. Kita bengkok ke sana, bengkok ke sini. Nah, itu tanda-tanda yang harus dicek pada luka perineum. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Karena kalau perineum itu biasanya pada pasien-pasien yang bayinya besar, atau pada ibu-ibu yang pertama kali atau 2 kali melahirkan. Tapi kalau udah pasien 5 kali melahirkan,